Kejaksaan di situ berada di kekuasaan eksekutif melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021. Jaksa Agung itu, bahwa Jaksa Agung harus dilantik, ya, dilantik oleh Presiden. Setiap kali ada Presiden baru dilantik. Ya, Supreme Prosecutor Office, Kementerian Kehakiman. Di Filipina itu sama. Di Filipina hampir sama kayak gini organisasinya. Ya, saya pernah ke Filipina begitu gini ya. Kemudian diawasi oleh corruption investigation. Ini penting supaya dia lebih independen. Di Korea tidak pernah ada cerita jaksa itu ditangkap karena korupsi, terlibat suap. Ya, di Indonesia ada. Ya kan, jadi itu satu contoh, dan kemudian perlu bentuknya. Dan organisasi kejaksaan diawasi oleh namanya Komisi Kejaksaan. Tapi bersifat rekomendasi, tidak kuat. Kalau mau kuat, maka peningkatan Komisi Kejaksaan itu mirip kayak Komisi Yudisial. Diatur dalam konstitusi atau paling tidak diatur dalam undang-undang. Dipilih melalui mekanisme terbuka seleksinya. Baru kuat. Independensi boleh. Dulu di era HR, ya, era HR, jaksa itu melapor kepada hakim setiap kali ada perkara yang mau diajukan, biar hakim memberikan koreksi petunjuk. Sekarang tidak, ya kan, itu juga tidak masalah. Dan kemudian peningkatan kapasitas, apa tidak, Jaksa Agung diangkat berdasarkan fit and proper DPR ke depan. Nah, seberapa jauh kekuatan ide ini kita lihat. Suara-suara politik di parlemen mengarah ke sana nggak? Gitu. Dan seberapa jauh juga dari pihak kejaksaan menyuarakan ini. Kalau kejaksaannya diam, nggak bisa lakukan reformasi. Harusnya ada internal kejaksaan tuh mendesak semacam ini. Ya, oke, ini yang penting. Jadi perbandingan mekanisme ini penting juga nih. Sebagai satu model ya, model accountability, ya kan, model Korea Selatan. Saya kira Korea Selatan lebih maju, ya, kedudukannya, kemudian independensinya, mekanisme kerja dibandingkan kejaksaan kita, ya. Jadi Presiden bisa ditangkap sama Jaksa Agung, Presiden bisa ditangkap oleh KPK-nya Korea Selatan. Bukan persoalan ditangkapnya, tetapi mekanisme kerja, kemudian dia bisa terobos kekuasaan, kemudian bisa menegakkan hukum. Ini nggak aman. Dia bisa nangkep ini, menerobos batas-batas kekuatan uang. Perusahaan-perusahaan besar di Korea sudah pernah ditangkap, ya, pimpinannya karena dianggap korupsi, menyalahgunakan, ya kan? Dan kemudian pengawasan internal melalui Jaksa Agung Muda, Jamwas. Ini saya sepakat tidak transparan dan tertutup. Tidak mungkin kita laporkan jaksa, jangan-jangan surat kita berbalik menjadi fitnah. Jadi memang harus ada lembaga, dan saya cenderung mengatakan penguatan Komisi Kejaksaan. Itu penting. Komisi Kejaksaan sudah ada, tinggal dilakukan penguatan kejaksaan. Ya, jadi lebih terbuka. Kemudian ketempatnya, kalau bisa dia sejajar dengan Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan itu mengawasi. Baru jaksa takut, dan kemudian dia bisa merekomendasikan juga tindakan-tindakan, kemudian Jaksa Agung siapa. Jadi mekanisme seleksi bisa dilakukan itu lebih baik nantinya ke depan. Memang ada pengawasan di Korea Selatan, itu ada kombinasi pengawasan internal, eksternal melalui Komisi Anti Korupsi dan Partisipasi Publik. Ya, penting juga. Ya, saya kira penting. Kayak gini saya kira-kira bisa jadi model nih. Model berlapis dinilai lebih efektif dalam mendapatkan kepercayaan publik. Saya sepakat. Ya, independensi. Saya sepakat. Masih bersifat administratif, belum substantif karena kedudukan di bawah Presiden. Bukan hanya itu kalau menurut saya. Rencana penuntutan juga harus independen pada jaksa. Nggak usah sampai ke Jati, ya, ke Kejaksaan Tinggi. Cukup di Kejaksaan Negeri, menurut saya. Ya kan, cukup diskusi di Kejaksaan Negeri, persetujuan kepala kejaksaan, oke, penuntutan. Kalau sampai ke atas itu agak lama juga, ya kan. Dan kemudian apa tahu tuh Kajati terkait dengan perkara yang dihadapi jaksa di Kejaksaan Negeri. Bahwa di Korea Selatan memiliki fungsional independen yang lebih kuat melalui pemeriksaan tegak otoritas penyidikan pengawasan publik. Jadi bisa jaksa yang melakukan penyidikan dan kemudian jaksa yang melakukan pengawasan harus di-split. Jadi jangan ditukar-tukar, jangan dirotasi. Jadi yang mereka yang jaksa yang melakukan pengawasan itu tetap di situ dari awal sampai akhir, supaya dia lebih terasa, lebih kuat prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, ini penting nih, menerapkan laporan tahunan penuntutan secara terbuka. Ini penting.
Jadi semacam publikasi, ya, dilaporkan kejaksaan itu supaya masyarakat bisa mengikuti, bisa melakukan penilaian. Dan mungkin juga mekanisme melalui DPR, ya. DPR menyampaikan laporan-laporan kejaksaan dan masyarakat bisa mengawasi. Nah, ini mekanisme publikasi sepakat. Di Indonesia belum memiliki mekanisme publikasi terbuka dan pelibatan masyarakat dan sistematik pengawasan. Saya sepakat. Jadi semua ide ini dalam rangka penguatan kejaksaan. Saya sepakat. Penegakan hukum Korea Selatan sistem lebih cepat dan tertib merespon kritik karena partisipasi publik. Ya, Korea Selatan jauh maju. Sekarang maju luar biasa, ya kan. Dikontrol dan kemudian dia bisa kontrol juga kekuasaan dan terbukti, ya, perkara-perkara besar, perkara yang merugikan negara ditangani secara cepat. Di Indonesia cenderung formalistis dan birokrasi. Misalnya contoh, ya, ketika kejaksaan melakukan pemeriksaan, ya, satu perkara-perkara besar seperti kasus CPO, kemudian crude oil, tidak bisa ada pejabat kementerian yang menangani bidang itu kemudian ikut pertemuan, nggak boleh. Publik akan mengatakan ini ada kepentingan apa, ya. Jadi saya sepakat, tidak bisa, itu nanti bisa dikatakan, oh kok ada datang-datang apa melakukan intervensi segala macam, ya, kira-kira gitu kan, ya. Dimensi kedudukan kejaksaan Indonesia di bawah presiden eksekutif, oke. Korea Selatan di bawah MOJ, diawasi CIO. Evaluasi akademik Korea lebih independen, saya sepakat. Kemudian pengawasan dominan internal Jamwas, ya itu, ya itu. Kemudian Korea Selatan internal dan eksternal, kombinasi antara dalam dan luar, ya, CEO dan publik. Korea jadi lebih akuntabel, transparansi terbatas, seperti tadi administratif aja, kemudian formalistik. Kalau Korea Selatan laporan publik tahunan, ini penting biar bisa mengikuti dan kalau perlu diperdebatkan di parlemen. Jadi Korea ini kesimpulan lebih terbuka. Partisipasi publik minim dan formalitas. Nah, betul, ya kan? Polisi ada gelar perkara, kejaksaan nggak tahu kalau bisa ikut orang untuk mengawasi gelar perkara, ya. Korea Selatan tinggi citizen committee, penting nih. Jadi semacam kayak komisi kejaksaan harus ditingkatkan fungsinya, kekuasaannya, ya. Akademik Korea lebih demokratis, saya sepakat. Orientasi reformasi Indonesia administratif, ya, formalistik, sepakat, ya. Korea Selatan struktural dan substantif. Ini sudah dibukti karena ada pengawasan eksternal dan internal. Korea lebih progresif.